بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat meringankan langkah menuju ke tempat ini untuk bertemu dengan saudara-saudara kita sama kaum muslimin, dan dengan tujuan untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana itu merupakan salah satu amal saleh yang paling bermanfaat dan merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita dua nikmat yang lebih besar daripada nikmat sebelumnya, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah, sehingga sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dua nikmat ini adalah nikmat yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat tergantikan dengan apapun, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kaum muslimin. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berjalan di atas sunnah nabinya, ahlus sunnah wal jamaah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus sama-sama kita pertahankan dan kita jaga. Karena menjaga nikmat jauh lebih berat daripada meraihnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua kebaikan ini. Tidak ada satupun kebaikan yang kita ketahui pada hari ini dan kita lakukan pada hari ini
melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyebabnya. Beliaulah yang telah berkata, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu." Tidak ada satu jalan pun yang menuju surga, melainkan aku telah perintahkan kamu semua kepadanya, dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu ke neraka, melainkan aku telah larang kalian darinya. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam atas beliau, karena barang siapa yang bersalawat atas Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung dan berbahagia, mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian kelak. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia menyertai beliau di dalam menegakkan agama ini. Mereka adalah perantara dan jembatan bagi kita untuk menuju Allah dan Rasul-Nya. Maka hendaklah kita banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, dan menahan lisan kita dari mencela dan memburuk-burukkan mereka. Karena mereka adalah generasi terpilih. Allah lah yang telah memilih mereka untuk menyertai dan menjadi sahabat Nabi-Nya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti Nabi dan para sahabat sampai hari kemudian kelak. Para hadirin yang berbahagia, bersyukur kita pada hari ini dapat bertemu di tempat yang mulia ini untuk membahas atau membicarakan sebuah tema, yaitu berkenaan dengan merajut persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sebagai manusia yang lemah, kita tidak bisa hidup sendiri di atas muka bumi ini. Siapa yang hadir sekarang ini merasa dirinya tidak butuh orang lain, tidak perlu orang lain? Tidak ada tentunya. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Dan beruntunglah kita yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita bukan karena latar belakang apa-apa, tapi semata-mata karena latar belakang agama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara, kita bersahabat, kita menjalin hubungan muamalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang paling indah di dalam hidup seorang muslim, karena dia akan menjadi kuat dengan saudaranya. Salah satu di antara hikmah dari persaudaraan ini adalah ia akan menjadi seorang muslim itu akan menjadi seorang yang lebih sempurna. Karena seorang itu akan menjadi sempurna karena nasihat saudaranya. Para rasul adalah hamba-hamba yang maksum. Dan kemaksuman para rasul itu bukanlah tidak berbuat kesalahan. Para nabi dan rasul juga melakukan kesalahan, tapi mereka dikatakan maksum karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran langsung dari langit berupa wahyu apabila mereka melakukan kesalahan. Berbeda dengan kita adalah manusia yang tidak maksum. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tidak ada wahyu yang turun kepada kita apabila kita berbuat salah. Mungkin boleh jadi kita terus tenggelam dan hanyut dalam kesalahan. Maka salah satu di antara perkara yang akan membuat seorang muslim menjadi lebih sempurna adalah nasihat dari saudaranya. Kita tidak mungkin mengharapkan teguran dari langit. Ada di sini yang merasa dapat teguran dari langit? Tidak ada. Kita menanti teguran dan nasihat dari saudara kita.
Nah, disinilah kita merasakan pentingnya urgensi dari suatu persaudaraan yang kita jalin, ukhuwah yang kita jalin karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ibarat cermin bagi muslim yang lainnya, saling menguatkan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lainnya, saling menasihati, saling memberikan teguran, saling memperingati. Ini merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan itu mereka akan selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, rugi. Orang yang rugi itu ya sama seperti orang yang bangkrut, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu membangun hablun minallah dengan baik, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan amalan-amalan sunat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, melakukan hubungan muamalah bainan nas, hablum minan nas. Dan yang paling penting di antara hablun minan nas ini adalah saling menasihati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Itulah salah satu hikmah pentingnya kita menjalin ukhuwah dan persaudaraan yang kita jalin atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ketulusan, an-nusuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berbeda-beda satu sama lainnya, berpuak-puak dan bersuku-suku. Tujuannya adalah agar mereka saling kenal mengenal satu sama lainnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari bangsa laki-laki dan perempuan, dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Kita semua dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Ya, tidak ada manusia yang diciptakan selain dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lainnya. Itulah tujuannya dijadikan kita ini perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, berpuak-puak dan bersuku-suku, agar kita saling kenal mengenal, bukan saling bangga membanggakan satu sama lainnya, saling membanggakan diri antara satu dengan lainnya, saling mengecilkan dan saling meremehkan satu sama lainnya, saling mengejek dan saling menghina satu sama lainnya, tapi agar kita saling kenal mengenal. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan ingatlah bahwasanya orang yang paling mulia, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan nilai takwa yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk saling bersaudara satu sama lainnya. Wa kunu lillahi, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan jadilah kamu ya manusia-manusia yang saling bersaudara satu sama lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati manusia, dialah yang mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk merajut dan menyatukan hati manusia.
Allah berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah yang mempersatukan hati-hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di atas muka bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati manusia, ya, tidak bukan dengan harta ataupun materi. Ya, maka kita lihat orang-orang yang berkumpul, ya, dan bersatu karena materi atau karena dunia, maka dengan cepat mereka akan menjadi musuh satu sama lainnya, saling bermusuhan satu sama lainnya. Maka dari itu kita perlu meluruskan niat di dalam menjalin persaudaraan. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu harus dijalin dengan niat yang ikhlas. Luruskanlah niat kita bahwa kita bersaudara, ya, bukan karena latar belakang dunia, bukan karena satu golongan, bukan karena satu suku, bukan karena satu bahasa, bukan karena satu warna kulit, akan tapi karena satu agama, persaudaraan di atas Islam, dan disadari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan yang kita jalin atas dasar Islam, atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan persaudaraan itu, ya, berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amal perbuatan seorang manusia tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya, ya, seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka luruskanlah niat kita ketika kita menjalin hubungan persaudaraan dengan saudara kita. Ya, bukan karena kita mendekati seseorang karena ingin materinya, ya, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan, dan bukan juga karena tujuan-tujuan duniawi lainnya. Tapi semata-mata kita jalin ukhuwah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalin ukhuwah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, ada banyak sekali keutamaan kita menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh bagi orang-orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan cintanya bagi orang-orang yang saling menyintai karena Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyintai hamba-hamba yang saling menyintai karenanya, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah berkata dalam hadis qudsi, cintaku telah ditetapkan bagi siapa saja yang saling menyintai karena aku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai dan meridai dua orang muslim yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyintai keduanya. Ya, dalam hadis yang sahih juga dikisahkan tentang seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya semata-mata karena ia menyintainya karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. Malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu atau menyintaimu sebagaimana engkau menyintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan yang pertama, yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang saling menyintai karena Allah akan berada di bawah naungan arsy, yaitu Arsyur Rahman.
Arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Tiada naungan kecuali naungannya. Nabi SAW menceritakan tentang 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi di bawah naungannya, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki atau 2 orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah," bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat, "Aina al-mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling menyintai karena keagunganku? "Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti, aku akan menaungi mereka di bawah naungan yang tiada naungan kecuali naunganku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka naungan pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil, qadra mil. Dan jangan kira bahwa matahari yang didekatkan itu seperti matahari yang kita lihat sekarang. Bukan matahari yang kita lihat sekarang. Karena pada hari kiamat nanti akan diganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Dan pada hari kami ganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Matahari akan Allah Subhanahu wa taala dekatkan sekadar 1 mil. Sekarang saja matahari yang jauhnya berjuta-juta mil, itu demikian panasnya bila kita dijemur tengah hari yang terik di luar sana. Bagaimana pula di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa berbusana, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan didekatkan matahari sekadar 1 mil. Nah, pada saat itu tentunya manusia sangat membutuhkan naungan. Nah, pada hari itu beruntunglah orang-orang yang saling menyintai karena Allah, bahwa mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada di sana orang yang akan menyediakan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berteduh kecuali yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu keutamaan saling menyintai karena Allah. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, orang-orang yang saling menyintai karena Allah pada hari kiamat nanti, Allah sediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Pada hari kiamat Allah sediakan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan para syuhada. Ya, karena mimbar-mimbar itu, yaitu ditempatkan di tempat yang mulia dan tinggi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada." Allah berkata, orang-orang yang saling menyintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan syuhada. Membuat cemburu para nabi dan syuhada. Ini adalah kehormatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling menyintai karena Allah. Kemudian mereka juga akan dihilangkan rasa takut dan rasa bersedih dari hati mereka. Orang-orang yang saling menyintai karena Allah, Allah akan cabut rasa takut dan rasa bersedih dari hati mereka. Nabi mengatakan, "Inna min ibadillahi ibadan laisu bi anbiya." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang bukan nabi. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Akan tapi mereka membuat cemburu para nabi dan para syuhada. Qila, ada yang bertanya kepada Nabi, "Manhum? La'allana nuhibbuhum." Siapakah mereka? Mudah-mudahan semoga kami dapat mencintai mereka. Maka Nabi mengatakan, "Hum qaumun tahabbu binurillah min ghairi arhamin wala ansab."
wujuhuhum nurun ala manabira min nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang saling menyintai karena cahaya Allah, yaitu karena Allah, tanpa ada hubungan kekeluargaan dan nasab di antara mereka, yaitu mereka saling menyintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, bukan karena ada hubungan keluarga dan bukan juga karena ada hubungan nasab. Wajah-wajah mereka laksana cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak bersedih ya di saat manusia bersedih. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya adalah ya, orang-orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan dan merasakan, mencicipi manisnya iman, lezatnya iman. Sesungguhnya iman itu memiliki kelezatan dan rasa. Salah satu di antara perkara yang membuat seorang itu dapat mencicipi, merasakan manisnya iman adalah menyintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini maka dia akan merasakan lezatnya iman. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a. Dia mencintai seseorang wala yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah ia menyintai orang itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka raihlah keutamaan-keutamaan ini ya. Rajutlah persaudaraan ya dengan saudara kita sesama muslim atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya merajut tali ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu amal saleh dan merupakan aset yang paling besar dan berharga dalam hidup seorang insan. Sebab saudara dan sahabat yang saleh adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Ya, sahabat dan saudara yang saleh adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Mereka merupakan anugerah ilahi yang wajib kita jaga. Ya, sebab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam kitabnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara satu sama lainnya. Maka ini merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata innama dalam bahasa Arab itu berfungsi sebagai hasr, yaitu pembatasan makna. Hingga dapat diartikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu harus bersaudara. Ya, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin melainkan harus bersaudara. Ya, maka setiap perkara yang dapat merusak tali persaudaraan tersebut harus dihindari dan harus dijauhkan. Karena kita sama kaum mukminin ini harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, demikian ya, maka sudah selayaknya lah kita berusaha untuk menjaga tali ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim, melestarikannya dan merawatnya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, serta mewaspadai perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah ini atau dapat mengganggunya. Bahkan itu wajib kita lakukan. Dan kita juga harus siap menanggung beban dan resiko dari persahabatan dan persaudaraan itu.
Karena tidak ada satu perkara pun yang tanpa resiko, dan kadang-kadang kita harus korban perasaan atau mengalah demi menjaga hubungan tersebut. Ya, demi menjaga hubungan tersebut. Nah, jika tidak demikian, niscaya tidak akan ada persahabatan yang akan langgeng. Hingga ya karena sebab yang sepele mungkin kita akan memutus hubungan persaudaraan dengannya. Padahal belum tentu kita mendapatkan saudara ataupun sahabat seperti itu. Maka janganlah ya kita dengan mudah memutus tali persaudaraan dan persahabatan dengan sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita. Nah, kalau kita ingin mencari teman tanpa celah, ya maka sampai akhir hayat kita tidak akan dapat teman. Kita akan hidup tanpa teman. Ya, berapa banyak kita lihat orang-orang yang gonta-ganti teman dan sahabat. Ya, hari ini dia bersahabat dengan si fulan, kemudian besok dia tinggalkan. Ya, tidak ada ya satu orang pun yang tanpa celah. Kalau kita ingin mencari sahabat atau teman tanpa celah, maka kita tidak akan menemukannya. Seorang penyair Arab mengatakan, "Wa kam min akhin lam tahtamil minhu illatan qata'ta wa lam yumkinka minhu badil. Wa man lam yurid illa khalilan muhadzaba falaysa lahu fil alamin khalilu." Yang artinya, berapa banyak teman yang engkau tak mampu menerima kekurangannya, lantas engkau putuskan hubungan dengannya, padahal engkau tidak mungkin untuk menemukan penggantinya. Barang siapa ingin mencari teman yang sempurna tanpa cacat, maka tidak akan ada di dunia ini yang bisa menjadi temannya. Ya, nah demikian. Ya, maka teruslah kita memupuk rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah, maka semakin besar pula keutamaan yang akan kita raih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tahabba rajulani fillahi ta'ala illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban li sahibihi." Apabila dua orang saling menyintai karena Allah, apabila ada dua orang yang saling menyintai karena Allah, maka yang paling utama adalah yang paling menyintai saudaranya. Siapa di antara keduanya yang paling menyintai saudaranya? Ya, illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban li sahibihi. Yang paling utama, yang paling afdal dari keduanya adalah yang paling menyintai saudaranya. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana ada kunci-kunci utama dalam membina persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci penting dalam membina ukhuwah adalah istiqomah di atas ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sebab iman dan amal soleh merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menyintai seorang hamba, maka ditulis baginya penerimaan yang baik di tengah-tengah manusia. Dalam sebuah hadis qudsi ya dikatakan ya, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril ya dan mengatakan ya, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian Jibril pun menyintai orang ini. Lalu Jibril berseru kepada ahlus sama, malaikat-malaikat penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penghuni langit pun menyintai orang ini. Tsumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard. Kemudian ya diberikan kepadanya penerimaan yang baik di kalangan penduduk bumi, ya di kalangan penduduk bumi. Maka salah satu ya di antara pilar kunci utama untuk meraih ya untuk menjaga persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya tetaplah kita berada di atas keistiqomahan, ya di atas Islam, di atas amal soleh, di atas ketaatan. Karena itu merupakan kunci utama kita dapat membina dan menjalin hubungan ukhuwah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dua orang yang bersaudara itu terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ya. Jadi
jalinan ukhuwah itu bisa rusak. Dan penyebab rusaknya adalah maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, tidaklah dua orang yang bersaudara itu berpisah melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kemudian di dalam riwayat Ahmad ada tambahan al-muhditsu syarrun, al-muhditsu syarrun, al-muhditsu syarrun. Nabi mengatakan yang buruk itu adalah yang melakukan dosa. Yang buruk itu adalah yang melakukan dosa. Jadi kalau kita ingin dapat membina tali persaudaraan dan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita berada di atas amal soleh, di atas keimanan dan ketaatan. Hindarilah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, di sana ada sebab-sebab yang dapat menguatkan cinta karena Allah. Di antaranya adalah mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah sunnah yang nyaris ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, yaitu mengabarkan dan memberitahu kepada saudara kita bahwa kita menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Jika salah seorang dari kamu menyintai saudaranya karena Allah, hendaklah ia mengabarkan kepada saudaranya itu bahwa ia menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disunnahkan agar kita mendatangi rumah saudara kita itu guna mengabarkan hal tersebut kepadanya. Disunnahkan untuk mendatangi, mengunjungi rumah saudara kita itu untuk mengabarkan kepadanya bahwa kita menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Jika salah seorang dari kamu menyintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mendatangi sahabatnya tersebut di rumahnya dan mengabarkan kepadanya bahwa ia menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengatakan kepadanya, "Uhibbuka fillah." Aku menyintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya saudara itu meresponnya. Apabila ada saudara kita mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa dia menyintai diri kita karena Allah, maka kita harus meresponnya dengan doa, yaitu ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena engkau menyintaiku karenanya. Itu jawabannya. Kita apabila ada seseorang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, aku menyintaimu karena Allah, maka kita membalasnya dengan mengatakan ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyintaimu karena engkau menyintaiku karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku menyintai si fulan karena Allah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apakah engkau sudah memberitahukan kepadanya? Maka ia menjawab, belum. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, beritahukanlah kepadanya, sampaikan kepadanya. Kemudian ia pun bertemu dengan laki-laki itu dan berkata kepadanya, wallahi inni la uhibbuka fillah. Sungguh demi Allah aku menyintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki itu menjawabnya dengan mengatakan, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyintaimu karena engkau menyintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sebab-sebab untuk dapat menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Salam ini merupakan syiar kaum muslimin. Doa yang saling diucapkan satu sama lainnya di antara kaum muslimin, syiar Islam yang paling agung, yang membuat cemburu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu salam. Maka sebarkanlah salam, karena ini termasuk perkara yang dapat menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan salam itu akan menghilangkan rasa asing, rasa curiga, dan rasa amarah di dalam hati, dan menunjukkan keakraban. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Nabi mengatakan kamu tidak akan masuk surga hingga beriman, dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling berkasih sayang di antara kamu. Nabi mengatakan, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang apabila kamu lakukan, niscaya kamu akan saling berkasih sayang satu sama lainnya. Nabi mengatakan, sebarkanlah salam di antara kamu. Maka kita menyebarkan salam di antara sesama kaum muslimin. Nah, di samping itu menyebarkan salam merupakan jalan untuk meraih keselamatan dan derajat yang tinggi. Nabi mengatakan, afsus salama taslamu. Sebarkanlah salam, niscaya kamu akan selamat. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, afsus salama kay ta'lu. Sebarkanlah salam agar kamu memperoleh kedudukan yang tinggi. Ya, maka janganlah kita meremehkan dan mengabaikan kita katakan syiar Islam yang sangat agung ini, yaitu menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Salam itu pada hakikatnya adalah saling mendoakan satu sama lainnya. Kalau kita cermati dan kita cermati dengan seksama apa yang terkandung di dalam ucapan salam ini, niscaya tidak ada orang yang akan bakhil untuk mengucapkan salam dan menjawab salam saudaranya. Ya, di dalam salam itu kita mendoakan 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan. Ya, kemudian kita juga mendoakan rahmat dan keberkahan bagi saudara kita. Keselamatan, ya, keberkahan dan rahmat. Ya. Kita mendoakan keselamatan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak ingin selamat. Ya, salah satu tujuan hidup manusia adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, melalui ucapan salam ini kita mendapatkan doa dari saudara kita, yaitu ucapan salam, selamat, assalamualaikum, salam kesejahteraan, keselamatan bagi kamu. Kemudian apa? Warahmatullah, rahmat Allah bagi kamu, dan al-wabarakatuh, dan keberkatan bagi kamu. Ya, kita didoakan mendapatkan keselamatan, didoakan mendapatkan berkah, dan didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 perkara ini merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang insan di dalam hidupnya. Ya, mudah-mudahan ya melalui salam saudara kita itu yang mungkin dia termasuk orang yang makbul doanya, kita mendapatkan ketiga perkara tersebut. Maka janganlah kita bakhil ataupun kikir untuk mengucapkan salam sesama kaum muslimin. Nah, di sana ada sebahagian orang yang sudah lupa salam. Ya, bertemu dengan saudaranya, ya, tidak mengucapkan salam, lalu dia ganti dengan ucapan-ucapan lain yang tidak mengandung apa-apa. Ya, selamat pagi, ya, apa kabar dan lain sebagainya, tanpa mengucapkan salam. Ya, kita lihat sebagian kaum muslimin berkomunikasi melalui alat komunikasi yang ada sekarang, ya, yang diucapkannya adalah halo, bukan salam. Ya, tidak membukanya dengan assalamualaikum kemudian menjawab salam waalaikumsalam, tapi diganti dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Maka hendaknya kita menyiarkan dan menyebarkan syiar Islam ini, yaitu salam di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Apabila kamu diberi penghormatan atau salam dengan suatu salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Ya, maka apabila saudara kita memberikan salam, kita wajib untuk membalasnya. Membalasnya dengan yang semisal atau lebih baik. Maka apabila saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita hanya menjawabnya dengan mengatakan waalaikumsalam, kita belum menunaikan hak salam itu. Minimal kita menjawabnya seperti yang diucapkannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang lebih baik darinya, misalnya saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, seperti yang dia ucapkan kepada kita. Tapi kalau kita misalnya menjawabnya dengan mengatakan assalamualaikum, sementara waalaikumsalam, sementara dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita belum menunaikan hak salam sebagaimana mestinya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau balaslah seperti yang dia ucapkan. Ya, jadi ucapan salam ini adalah suatu syiar yang sangat agung. Di samping itu, kita berpahala dengan mengucapkan salam. Ya, ada seorang yang datang kepada Nabi mengucapkan assalamualaikum. Nabi mengatakan 10. Datang lagi yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan 20. Lalu datang lagi yang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan 30. Maka salam ini banyak sekali faedahnya. Ya, sebagaimana yang kita sebut tadi. Ya, jadi salah satu di antara perkara yang dapat menguatkan cinta karena Allah adalah saling memberikan salam satu sama lainnya. Nah, ketika kita mengucapkan salam hendaklah dengan sepenuh hati. Ada sebagian orang yang salam sepertinya terpaksa mengucapkan salam atau mengucapkan salam dengan lafal yang tidak lengkap. Ya, seperti yang sering tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, ya, dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan begitu ya. Nah, ini main-main. Ini doa. Ya, doa dalam bahasa Arab yang harus diucapkan dengan sempurna. Assalamualaikum. Ya, jangan kita persingkat. Ya, jangan disingkat-singkat. Ya, dan juga jangan diucapkan sepenggal sehingga tidak memberikan makna yang utuh di dalam bahasa Arab. Karena ini adalah doa yang harus kita ucapkan dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan. Kemudian di antara sebab yang menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Ya. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kamu akan saling menyintai. Ya, salah satu sebab munculnya, tumbuhnya rasa cinta di dalam hati adalah hadiah. Maka salinglah memberi hadiah. Saling memberi hadiah, bukan hanya, ya, kita katakan menerima tanpa memberi. Kita harus memiliki semangat memberi, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, kita harus punya semangat berbagi. Ya, berbagi dengan sesama. Ya, salah satunya adalah dalam bentuk hadiah. Dan hadiah yang kita berikan kepada saudara kita itu merupakan infak, sedekah. Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Hadiah adalah salah satu bentuk sedekah yang kita berikan kepada saudara kita. Ya, seorang penyair mengatakan di dalam syairnya, hadayan nas ba'duhum li ba'din tuwallidu fi qulubihimul wisala wa tazra'u fi dhamiri hawan wa wuddan wa tulbisuhum idza hadara jamala. Ya, seorang penyair Arab mengatakan, salinglah memberi hadiah di antara manusia. Saling memberi hadiah di antara manusia akan melahirkan kedekatan di dalam hati mereka. Akan melahirkan kedekatan. Ya, minimal saudara kita itu ketika melihat, ya, hadiah yang diberikannya kepada kita, yang kita berikan kepadanya, dia akan teringat kita dan mendoakan kita. Ya, akan menumbuhkan cinta dan kasih dalam hati sanubari dan akan menciptakan keindahan tatkala mereka bertemu. Ya, nah demikian. Dan hadiah ini bukanlah suatu yang harus mahal. Ya, sebagian orang meninggalkan sunnah Nabi ini karena seganlah memberikan suatu yang tidak seberapa nilainya. Ya. Yang menjadi perhatian di sini bukanlah nilainya. Ya, akan tetapi adalah keikhlasan di dalam memberikannya. Boleh jadi ada suatu, ya, kita katakan hadiah yang tidak seberapa nilainya tapi demikian berkesan, ya, bagi orang yang menerimanya. Rasulullah SAW mengatakan, idza tabaqta maraqan fa'aktsir ma'ahu, famandur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Apabila kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya. Kemudian periksalah tetangga-tetanggamu, berilah mereka sebahagian darinya dengan cara yang baik. Nah, apalagi kita hidup di kota besar, kadang-kadang, ya, kepedulian sosial sudah semakin berkurang. Ya, seorang itu tidak kenal dengan saudaranya yang ada di samping rumahnya. Ya, tidak kenal dengan saudaranya yang ada di depan rumahnya, tetangganya. Maka, ya, coba lihat di sini Nabi SAW, ya, mendorong kita untuk, ya, memiliki semangat untuk berbagi. Apabila kita memasak satu hidangan, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya apa? Agar dapat memberikan kepada tetangga kanan kiri muka belakang.
Ya, nah demikian. Walaupun yang diberikan itu hanyalah kita katakan kikil kambing atau kikil sapi. Nabi SAW bersabda itu bukan dagingnya tapi kikilnya. Ya, nah demikian. Nabi SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syat. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang dari kamu merasa memandang remeh pemberian kepada tetangganya, walaupun itu hanyalah sekedar kikil kambing, bukan dagingnya, kikilnya. Janganlah dia merasa rendah diri dengan memberikan hadiah yang tidak seberapa nilainya. Karena yang menjadi patokan di sini adalah keikhlasan kita di dalam memberinya, ketulusannya. Nah demikian. Nah juga bagi kita yang diberi hadiah, kita tidak boleh menolak hadiah dari teman, meskipun hadiah itu sederhana atau kecil nilainya. Ya, dilarang untuk menolak pemberian. Tunjukkanlah kegembiraan kita ketika menerimanya, sekalipun sebenarnya hadiah itu tidak menarik hati kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ajibud da'i wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin. Nabi mengatakan, penuhilah undangan orang yang mengundang. Ya, kemudian janganlah menolak hadiah dan janganlah kamu memukul kaum muslimin. Jadi dilarang itu kita menolak hadiah, walaupun hadiah itu tidak seberapa nilainya, tidak seberapa nilainya. Nah demikian. Dan memberikan hadiah itu hukumnya sunnah, menerimanya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, ada sebagian orang yang enggak mengerti larangan ini, larangan menolak hadiah dari seorang muslim. Ya, sebagian orang mungkin karena jaga image jaim, menolak hadiah. Enggak gitu. Terima. Hadiah seorang muslim wajib diterima. Ya, tidak boleh kita menolaknya. Karena apabila kita menolaknya akan menimbulkan dan menumbuhkan syak wa sangka di dalam hatinya. Ya, mungkin dia akan mengira kita mengecilkan arti hadiahnya. Kita mengecilkan hadiahnya, kita meremehkan niat baiknya. Maka janganlah kita menolak hadiah. Nah kemudian juga janganlah kita menunjukkan sikap dingin dengan menerimanya tanpa ekspresi, tanpa kegembiraan. Sambutlah hadiah yang diberikan kepada kita dari saudara kita itu dengan antusias walaupun tidak seberapa. Nah, apabila kita memberikan hadiah kepadanya, maka berikanlah dengan rasa tulus dan ikhlas. Jangan kita memberi dengan mengharapkan balasan darinya, atau bahkan mengharapkan balasan yang lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamnun tastaktsir. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi ikhlas dan tuluslah di dalam memberi hadiah. Nah, kalau dia membalas, itu bukanlah keinginan kita, bukanlah tujuan kita untuk mendapatkan balasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamnun tastaktsir. Janganlah kamu memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Turjumanul Quran, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksudnya adalah janganlah engkau memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada apa yang telah engkau berikan. Nah demikian. Ini namanya tidak ikhlas. Ada udang di balik batu. Memberikan hadiah tapi dia menginginkan balasan yang lebih besar dari saudaranya. Ikhlaslah di dalam memberi hadiah. Nah demikian. Nah tentu saja berbeda kesan dan pengaruhnya antara pemberian tanpa pamrih dengan pemberian yang mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Nah maka dan juga janganlah menyebut-nyebut hadiah yang telah kita berikan kepadanya untuk menyakiti hatinya. Nah ini juga harus dijaga bagi orang yang memberi hadiah. Janganlah dia merendahkan saudaranya itu atau mengungkit-ungkit pemberiannya. Karena itu dapat memusnahkan pahala kita, pahala yang bersedekah dan pahala orang yang memberikan hadiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu
dengan menyebut-nyebut, membangkit-bangkit dan menyakiti perasaan si penerima. Ya, ikhlaslah di dalam memberi hadiah. Jangan dibangkit-bangkit dan jangan diungkit-ungkit. Nah, kemudian juga jangan meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Kalau kita sudah memberikan hadiah kepada saudara kita, maka jangan ditarik kembali hadiah tersebut. Nah, ini dilarang. Ini adalah sikap yang sangat tercela. Rasulullah SAW menyamakannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Maka kalau kita sudah memberi hadiah kepada saudara kita, ya ikhlas, jangan ditarik kembali, jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut untuk menyakiti hati orang yang menerimanya. Nabi SAW mengatakan, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali hadiah yang telah diberikannya seperti anjing yang muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya. Maka janganlah seperti ini, ya, yaitu meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada saudara kita. Nah, apabila terjadi pertengkaran dengannya, maka janganlah sekali-kali kita membangkit-bangkit pemberian dan jangan pula kita meminta kembali hadiah yang pernah diberikan. Ya, nah demikian. Kadang-kadang itu terjadi. Nah, ketika rusak hubungan dengan saudaranya, maka dia pun membangkit-bangkit pemberian yang dulu pernah diberikannya. Bahkan lebih parah lagi, dia minta kembali, menarik kembali hadiah yang telah diberikan. Nah demikian, ya. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Itu dapat menghapus pahala dari ibadah yang telah kita lakukan, ya, dari sedekah yang telah kita keluarkan. Nah demikian. Nah, kemudian di dalam persaudaraan, ya janganlah ya seperti hamba dinar dan dirham. Ya, jangan seperti hamba dinar dan dirham. Apa maksudnya? Ini adalah perangai yang harus dijauhi dalam pergaulan, yaitu mencaci maki saudaranya apabila apa yang ia minta tidak dikabulkan oleh saudaranya. Nah, ini sering terjadi di dalam pergaulan, di dalam persahabatan. Ya, seorang mungkin memerlukan sesuatu, lalu dia minta kepada saudaranya, lalu saudaranya tidak mengabulkan permohonannya, ya, karena mungkin dia juga tidak punya. Nah, sebagian orang menunjukkan sikap manisnya kepada saudaranya selama saudaranya itu memenuhi apa yang ia minta. Namun tatkala saudaranya menahan pemberian tersebut, ia pun bermuka masam, wajahnya cemberut, ya, hilang semua senyuman dan keramahan. Ya, bahkan dia balik mencela, menjelek-jelekkan sahabatnya itu, sampai-sampai ia tega memutus hubungan dengannya hanya karena tidak diberi oleh sahabatnya atau temannya. Ya, Rasulullah SAW telah memperingatkan buruknya perangai ini. Ya, Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Celakalah hamba dinar, hamba dirham dan hamba pakaian. Jika diberi ia senang dan jika tidak diberi ia marah. Ya, jika tidak diberi maka ia pun marah. Ia pun balik mencela sahabatnya, balik mencela saudaranya. Ya, maka buanglah jauh-jauh sifat dan yang buruk ini. Nah, demikian. Kemudian di antara sebab yang dapat menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah sebutkan hadisnya, yaitu seorang laki-laki, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ya, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kota lain, ya, di daerah lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Ya, falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika bertemu dengan orang ini, malaikat itu bertanya, "Kemana engkau hendak pergi? Hendak kemana engkau?" Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Ia pun mengatakan, menjawab, aku ingin mengunjungi, ya, saudaraku di kota ini. Kemudian malaikat itu bertanya, ya, dalam wujud manusia tentunya, ya. Ya, berubah dalam wujud manusia. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Adakah keuntungan yang engkau ingin dapatkan, yang ingin engkau kejar dari saudaramu itu? Maka dia mengatakan, la, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Ya, hanya saja, ya, karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dorongan lain, tidak ada keuntungan duniawi yang ingin aku kejar darinya. Ya, semata-mata karena aku menyintainya karena Allah.
Ya, maka malaikat itu mengatakan, inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, malaikat yang diutus Allah ya kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah menyintaimu sebagaimana engkau menyintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, yaitu saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Tapi jangan terlalu sering. Karena kalau tiap hari juga akan membosankan ya. Nah, kita harus mengatur dan membatasi frekuensi kunjungan. Terlalu sering ya berkunjung itu bisa membuatnya bosan. Dan kunjungan yang terlalu sering itu dapat akan menumbuhkan futur, yaitu jemu dan bosan. Nah, demikian. Nabi SAW mengatakan, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah saudaramu sesekali waktu, niscaya akan bertambah rasa kasih sayang di antara kamu. Nah, tapi kalau tiap hari, nah ini kan tentunya akan mengganggu. Ya, kalau tiap hari kita datang bertandang ke rumah saudara kita itu, nah kadang-kadang ya kunjungan-kunjungan seperti ini bukan kebaikan yang muncul, tapi keburukan. Ya, tiap hari akhirnya apa? Ya menggunjing, menggibah, ya nggak ada lagi pembicaraan lain. Awal-awal ya pembicaraannya yang bagus-bagus saja kan begitu ya. Tapi karena tiap hari, ya hari pertama mungkin bicaranya yang bagus-bagus, hari kedua ya sudah berubah sedikit, hari ketiga sudah menggunjing. Nah, demikian. Jadi ya batasilah ataupun aturlah frekuensi mengunjungi saudaramu atau sahabatmu. Ya, niscaya akan bertambah rasa kasih sayang di antaramu. Nah, seorang penyair mengatakan dalam syairnya, yaitu Ahmad bin Muhammad As-Saydawi, ia mengatakan, alaika bi iqlali ziyarati an innaha idza kathurat kanat ila al-hajri maslaka fa inni ra'aitul qatra yas'amu da'iba wa yus'alu bil aidi idza huwa amsaka. Ya, Ahmad bin Muhammad As-Saydawi mengatakan di dalam syairnya ini, hendaklah engkau sesekali melakukan kunjungan kepada saudaramu. Sesungguhnya jika terlalu banyak akan menimbulkan percekcokan, pertengkaran. Ya, kalau terlalu sering, ya tiap hari berkunjung, tiap hari bertandang, ujung-ujungnya bertengkar. Ya, bukan bersahabat. Nah, sungguh aku lihat, ya, ini suatu perumpamaan. Sungguh aku lihat hujan bila turun tiap hari akan membuat bosan. Bahkan menimbulkan banjir. Dan apabila tertahan, justru semua memintanya dengan menengadahkan tangan. Nah, demikian. Ya, kalau sesekali turun, nah jarang turun, maka orang-orang akan memintanya. Nah, demikian. Ya, jadi batasilah kunjungan, tapi janganlah kita sama sekali tidak mengunjunginya. Aturlah frekuensi kunjungan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Demikian juga Al-Quraizi di dalam syairnya mengatakan, aqlil ziyarataka al-habiba takunu kathawbi istajaddah inna sadiqa qad yamalluhu alla yazala yaraka indah. Ya, dia mengatakan, batasilah kunjungan kepada sahabatmu atau saudaramu. Jadilah seperti pakaian yang senantiasa baru. Karena kalau pakaian dipakai tiap hari ya enggak istimewa lagi dia, tapi kalau jarang dipakai dia menjadi sesuatu yang istimewa. Sungguh sesuatu yang paling membosankan bagi seseorang adalah bila ia terlalu sering melihatmu. Nah, demikian. Ya, ini diungkapkan oleh Al-Quraizi di dalam syairnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah beberapa perkara ataupun sebab-sebab yang dapat menguatkan ya rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di sana ada sebab-sebab lain yang dapat mengokohkan persaudaraan kita dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa di antaranya. Nah, kemudian ya, ada bukti-bukti ketulusan cinta seseorang karena Allah. Ya, kalau kita benar-benar menyintai saudara kita karena Allah, maka di sana ada bukti-buktinya, ada tanda-tandanya. Itu kita harus buktikan. Dengan apa? Ya, dengan beberapa perkara. Kita buktikan cinta kita, ketulusan cinta kita kepada saudara kita karena Allah dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah menyukai kebaikan bagi saudara kita. Menyukai kebaikan bagi saudara kita. Rasulullah SAW telah memberikan suatu perumpamaan
orang mukmin yang bersaudara satu sama lainnya, ibarat satu tubuh. Ya, ibarat atau perumpamaan seperti satu tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasad al-wahid." Perumpamaan orang-orang mukmin ya dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ya, apabila salah satu bagian tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya akan turut merasakan demam dan tidak dapat tidur semalaman. Jadi bukti ya bahwasanya kita cinta kepada saudara kita adalah kita menyukai kebaikan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, seperti cermin. Ya, apa yang kita lihat di cermin? Ya, tentunya kita melihat bayangan diri kita sendiri. Seperti itulah antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kita melihat saudara kita itu seperti melihat diri kita sendiri. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ya, tentunya tidak ada orang yang mencela dirinya sendiri, tapi maksudnya di sini janganlah kamu mencela saudaramu, dan janganlah kamu saling memberikan gelar-gelar yang buruk di antara satu sama lainnya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela, memburuk-burukkan diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kamu saling memberikan gelaran yang buruk satu sama lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sesungguhnya seburuk-buruk sebutan adalah kefasikan setelah iman. Ya, kefasikan setelah iman. Ya, yaitu mantan orang beriman, mantan orang soleh. Nah, ini yang buruk. Kalau mantan preman, mantan orang jahat, ini baik. Ya, mantan dulu, sekarang tidak. Tapi kalau mantan orang soleh, mantan orang beriman, nah ini yang buruk. Ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, demikian. Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu cela diri kamu sendiri, yaitu dengan mencela saudaramu. Karena apabila kita mencela saudara kita, itu ibarat kita mencela diri kita sendiri. Tidak akan beriman, tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyukai saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Nah, apabila kita suka ya orang lain melakukan hal itu kepada kita, maka lakukanlah hal itu juga kepada orang lain. Apabila kita tidak suka satu perkara itu dilakukan terhadap kita, maka janganlah pula kita lakukan hal itu terhadap orang lain. Nah, demikian ya. Jadi mukmin itu ibarat cermin bagi mukmin yang lainnya. Ketika ia melihat saudaranya, maka seolah-olah ia melihat dirinya sendiri. Ya, nah demikian. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min, wal mu'min akhul mu'min, yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Mukmin itu ibarat cermin, kaca bagi mukmin yang lainnya. Ya, dan mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, yang senantiasa mencegah saudaranya dari kebangkrutan dan senantiasa melindunginya dari mara bahaya. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka jika kita benar ya mencintai saudara kita itu karena Allah, ya, maka yang pertama adalah sukailah kebaikan bagi saudara kita, dan janganlah kita melakukan keburukan terhadapnya sebagaimana kita juga tidak suka dilakukan keburukan terhadap diri kita. Orang lain berbuat itu atau seperti itu kepada kita. Nah, kemudian jika kita benar menyintai saudara kita itu karena Allah, bersihkanlah hati dari sifat hasad. Nah, ini hasad ini adalah obat penyakit yang sangat berbahaya. Enggak ada obatnya ini. Susah sembuhnya orang yang hasad. Ya. Yaitu apa itu hasad? Hasad adalah engkau mengharap hilangnya nikmat dari saudaramu, atau engkau merasa benci dan tidak senang melihat kebaikan atau nikmat ada pada dirinya. Dengan kata lain, hasad itu adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, ini hasad.
Dan hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Nah, ini merupakan karakter orang-orang Yahudi, hasad. Ya, nah demikian. Nah, maka orang yang hasad jiwanya akan selalu terusik jika melihat saudaranya mendapatkan anugerah dan nikmat. Dan orang yang hasad ini pada hakikatnya adalah orang yang tidak menerima sepenuhnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan lisan halnya dia mengatakan, seolah-olah mengatakan bahwa Allah telah salah memberikan nikmat itu. Seharusnya diberikan kepadanya, bukan kepada orang itu. Nah, itulah hakikat dari hasad. Ya, nah demikian. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan hasad itu sudah cukup dikatakan hasad ya dengan kita membenci. Ya, kita membenci nikmat atau tidak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Walaupun kita tidak mengharap nikmat itu hilang darinya. Nah, itu sudah dikatakan hasad. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa hasad itu kalau kita mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Tidak. Ya, sekadar kita membenci ya seorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu sudah dikatakan hasad. Dan hasad adalah penyakit yang sangat parah dan racun yang sangat mematikan. Hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari penyakit ini, mulai dari yang tua sampai yang muda, yang berilmu sampai yang tidak berilmu, yang miskin maupun yang kaya. Ya, siapa saja dapat terjangkiti penyakit hasad ini, kecuali hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibersihkan hatinya dari penyakit hasad ini. Ya, tidak ada tubuh yang selamat dari penyakit hasad. Ya, hanya saja orang yang tercela akan menunjukkan hasadnya, sedangkan orang yang mulia berusaha untuk menyembunyikan dan membunuh rasa hasadnya tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan salah satu di antara ya perkara yang menggiring seseorang kepada syirik, sihir ya dan perkara-perkara yang mungkar adalah hasad. Hasad adalah penyakit yang kerap kali menggiring seseorang kepada tindak kezaliman ya seperti syirik. Ya, bahkan salah satu terjadinya ain ya pandangan mata yang jahat adalah hasad. Dan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan praktik sihir adalah hasad. Ya, guna-guna misalnya karena hasad. Ya, karena melihat ya usaha saudaranya itu maju sementara usahanya tidak maju, maka dia pun menggunakan ya jasa dukun misalnya atau orang pintar atau sejenisnya untuk mengguna-gunai ya atau untuk mencelakakan sahabatnya itu ataupun saudaranya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia menunjukkan dengkinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan umatnya agar menjauhi hasad. Ya, terutama di dalam pergaulan, di dalam persahabatan. Tidak akan ada persahabatan yang dapat terjalin, tidak ada ukhuwah yang dapat dibina apabila ya penyakit hasad ini masih terus dipelihara. Rasulullah mengingatkan umatnya agar menjauhi hasad. Nabi SAW mengatakan, La tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membenci. Ya, nah demikian. Dan salah satu di antara perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga ya adalah menghilangkan hasad dari dirinya atau dari hatinya terhadap kaum muslimin. Ini merupakan salah satu di antara amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu tidak hasad atau menjauhkan hasad dari hatinya terhadap kaum muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada kita bahwa pada suatu hari mereka duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebentar lagi akan lewat di hadapan kamu seorang laki-laki penghuni sorga. Maka lewatlah di hadapan mereka, muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki Ansar yang janggutnya basah karena wudu dan ia menenteng sandalnya di tangan kirinya. Lewatlah laki-laki ini.
Besok harinya mereka kembali duduk-duduk bersama Nabi. Nabi kembali berkata, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni sorga. Ternyata yang lewat laki-laki itu juga. Janggutnya basah karena wuduk dan dia menenteng sandalnya di tangan kirinya. Keesokan harinya, pada hari yang ketiga, kembali Rasulullah SAW berkata kepada mereka, akan lewat seorang penghuni sorga di depan kalian. Ternyata yang lewat laki-laki itu juga. Hingga ini membuat Abdullah bin Amr penasaran. Nah, para sahabat itu adalah orang-orang yang bersegera untuk meraih kebaikan, untuk menuntut ilmu. Ya, mereka tidaklah gengsi untuk menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah kedudukannya dari mereka. Ya, nah demikian. Nah, di sini Abdullah bin Amr penasaran dengan orang ini. Ya, siapa gerangan orang ini? Apa amalannya? Hingga Nabi mengatakan 3 hari berturut-turut, ya akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni sorga. Maka Abdullah bin Amr pun bertamu ke rumah orang ini. Bertamu 3 hari untuk melihat apa amalnya, agar ia dapat menirunya, meneladaninya, mengamalkannya. Ya, hingga dapat menjadi seorang penghuni sorga seperti orang ini. Sudah 3 hari di rumah saudaranya ini, laki-laki Ansor ini, dia tidak melihat, ya Abdullah bin Amr tidak melihat suatu amalan yang istimewa, biasa-biasa saja. Amalnya biasa-biasa saja, standar saja. Ya, maka Abdullah bin Amr pun berkata kepada laki-laki ini, sesungguhnya aku berada di sini karena mendengar Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut akan lewat penghuni sorga. Kamu yang lewat. Aku ingin tahu amal apa yang kamu lakukan hingga kamu mendapatkan kedudukan seperti ini. Dan aku lihat amalmu tidaklah begitu istimewa. Artinya biasa-biasa saja amalnya. Maka laki-laki itu pun mengatakan, itulah yang aku amalkan, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah amalku, tidak ada yang aku sembunyikan. Seperti yang engkau lihat, 3 hari berada di rumah orang ini, tentunya dia tahu rutinitas sehari-hari, apa yang dilakukannya, amal apa yang dikerjakannya. Itulah dia amalku, tidak lebih dan tidak kurang, seperti yang engkau lihat selama 3 hari ini. Hanya saja ada satu hal yang tidak kamu ketahui, ya, yang tidak pernah engkau lihat, yaitu apa? Aku tidak pernah mendapati pada diriku satu kecurangan sedikit pun terhadap seorang kaum muslimin, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun, ya, dari kaum muslimin atas kebaikan yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ya, itu saja. Itu hatinya, hati laki-laki Ansar ini bersih dari sifat curang. Ya, keinginan untuk mencurangi kaum muslimin. Nah, di sini kan banyak ya kaum muslimin yang ya memang punya niat untuk mencurangi saudaranya. Misalnya apa? Minjam enggak dikembalikan. Ya, berhutang enggak dibayar, kan begitu ya. Sengaja untuk mencurangi ataupun berniat untuk mencelakai saudaranya sesama kaum muslimin. Nah, orang ini, ya dia katakan, aku tidak pernah mendapati pada diriku satu kecurangan sedikit pun terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku tidak pernah hasad sedikit pun kepada ya seorang pun di kalangan kaum muslimin atas kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Tidak ada hasad dalam hatinya. Maka Abdullah bin Amr pun mengatakan, itulah yang membuatmu sampai kepada derajat tersebut. Nah, itulah sebabnya. Nah, demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi buanglah jauh-jauh sifat hasad ini dari diri kita. Karena ini sangat merusak. Dalam pergaulan inilah sebab yang membuat ya 2 orang yang bersaudara itu menjadi berjauhan, yaitu karena hasad ini. Sebab seorang itu menolak kebenaran, ya juga hasad. Seperti halnya orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hasad yang ada pada diri mereka. Ya. Mereka berharap Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap Nabi itu diutus dari kalangan mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dari kalangan luar mereka, dari kalangan luar ya, yaitu bukan dari kalangan mereka. Nah, demikian. Nah, kemudian di antara bukti ya seorang itu menyintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala adalah memberi nasihat karena Allah.
Karena merupakan suatu, ya kita katakan, ketidaktulusan. Ya, apabila kita membiarkan saudara kita berada di atas kezaliman, kesalahan, dosa dan maksiat, kita biarkan. Ya. Nabi mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Ya, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah wa idza stansahaka fansah lahu. Jika saudaramu itu meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Ya, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu berguna bagi kaum mukminin. Nabi juga mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li rasuli wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Untuk segenap kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting di dalam persaudaraan. Bahkan salah satu hikmah dan tujuan sebagaimana yang kita sebutkan di depan, ya dijalinnya suatu hubungan ukhuwah dan persaudaraan adalah untuk saling menasihati satu sama lainnya. Ya, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah tujuan kita membuka jalinan persaudaraan, tali ukhuwah dengan saudara kita, yaitu agar kita dapat nasihat darinya dan kita memberikan nasihat kepadanya. Dengan itulah kita akan semakin sempurna, semakin jauh dari dosa dan kesalahan, dan semakin dekat kepada kebaikan dan amal saleh. Ya, nah demikian. Jadi, ya janganlah kita merasa berat untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah cara menyampaikan nasihat. Ya, janganlah kita memberi nasihat ya kepada saudara kita di hadapan orang banyak yang membuatnya menjadi malu atau menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan marwahnya di hadapan orang banyak. Pilihlah momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Hindarilah nasihat yang kita berikan di hadapan orang banyak, menasihatinya di hadapan orang banyak, karena itu akan membuatnya malu. Dan salah satu tanda nasihat yang tulus adalah nasihat yang disampaikan secara diam-diam. Ya, kita tarik tangannya atau pada momen-momen yang tepat, ya di mana tidak di tengah keramaian, kita sampaikan kepada fulan, ini adalah suatu yang penting untuk disampaikan kepadamu. Ya begini-begini, ya kita jelaskan kepadanya ya kesalahannya dan kita berikan kepadanya solusi ya dari masalah yang dihadapinya. Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Nabi mengatakan tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami tahu cara menolongnya. Bagaimana cara menolong orang yang menzalimi, yang berbuat zalim? Ya, yang melakukan kezaliman. Nabi mengatakan tamna'hu minadz-dzulm fadzalika nusratuhu lahu. Ya, cegahlah dia dari perbuatan zalimnya, karena itulah cara untuk menolongnya. Itu cegahlah dia dari perbuatan zalimnya. Ya, cegahlah dia dari perbuatan mungkarnya, perbuatan dosanya. Begitulah cara menolong orang yang berbuat zalim. Maka kita harus ya memberikan nasihat, membantu menolong saudara kita dengan memberikan nasihat. Tidak ada yang lebih mahal dan lebih berharga yang kita berikan kepada saudara kita selain nasihat yang baik, nasihat yang tulus, yang merubah hidupnya, yang merubah jalan hidupnya, yang merubah nasibnya. Dengan nasihat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib. Ya, di dalam hadis beliau, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki kendaraan yang mewah. Demikian juga Nabi mengatakan man dalla ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki ya kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Maka janganlah kita kikir, bakhil, pelit untuk menyampaikan nasihat, masukan yang baik ya kepada sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita. Mungkin itulah perkara yang sangat dia butuhkan, perkara yang sangat dia perlukan, yang akan mengubah nasibnya, yang akan mengubah jalan hidupnya. Nah, tapi sebagaimana yang kita sebutkan, hendaklah nasihat ini disampaikan dengan cara yang benar. Ya, misalnya kita hindari memberikan nasihat pada saat orang itu marah. Karena orang pada saat dia marah, tentunya dia tidak dapat menggunakan akal sehatnya dengan baik.
ya cenderung dia akan membalas setiap perkataan yang ditujukan kepadanya walaupun itu nasihat yang baik. Maka janganlah memberi nasihat kepada seorang pada saat dia marah. Tunggu hingga marahnya mereda, ya baru sampaikan nasihat itu kepadanya. Dan hindarilah memberi nasihat di hadapan orang banyak, karena itu ya tidak akan memberikan kebaikan, tidak akan membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu." Ya, wazanahu, wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wasyanahu. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa menasihati saudaranya secara rahasia empat mata, maka sungguh ia benar-benar telah menasihatinya dengan tulus. Dan barang siapa memberikan nasihat kepada saudaranya terang-terangan di hadapan orang banyak, maka ia telah mempermalukannya dan menjatuhkan martabatnya. Ya, nasihat itu penting untuk disampaikan. Namun, ya perhatikanlah cara kita menyampaikan nasihat. Ya, cara kita dalam menyampaikan nasihat. Nah, kemudian di antara perkara yang menunjukkan bukti ya bahwasanya kita mencintai saudara kita itu, menyintai saudara kita itu karena Allah adalah kita mendoakannya. Saling mendoakan di antara sesama kita, mendoakan saudara kita. Ya, ini merupakan bukti cinta yang tulus seseorang kepada saudaranya, yaitu mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Ya, maka berdoalah untuk saudara kita saat ia tidak berada di sisi kita. Nah, ini salah satu di antara doa yang makbul. Tanda-tanda doa yang makbul adalah doa yang kita panjatkan untuk saudara kita an dhahril ghaib pada saat kita tidak berada di sisinya. Ya. Nabi SAW mengatakan du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib la yurad. Doa seseorang bagi saudaranya yang tidak ada di sisinya itu tidak akan tertolak. Ya, kita doakan dia, saudara kita yang nun jauh di sana, tidak berada di sisi kita. Itu menunjukkan ketulusan kita bagi saudara kita itu. Ya, maka ini adalah salah satu di antara ya doa yang mustajab, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bakhil dan pelit untuk mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Sebab ya, dengan demikian kita akan mendapatkan doa dari makhluk yang mulia, yang mustajab doanya, yaitu malaikat. Kalau kita mendoakan saudara kita kebaikan, maka malaikat akan mendoakan bagi kita seperti yang kita doakan untuk saudara kita. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku walaka bimislin." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya saat ia tidak berada di sisinya, melainkan malaikat akan berkata, bagimu semisal dengan yang kamu doakan itu. Nah, kalau kita misalnya minta bagi saudara kita kebaikan dunia dan akhirat, kita minta baginya, ya Allah masukkanlah fulan ke dalam surga, ampunilah dosa-dosanya, maka malaikat juga akan mendoakan kita seperti doa yang kita panjatkan untuk saudara kita. Malaikat juga akan mengatakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga dan ampunilah dosa-dosanya, seperti yang kita minta untuk saudara kita. Maka janganlah bakhil kita berdoa untuk saudara kita. Mungkin kita tergolong hamba yang tidak makbul doanya. Ya, mungkin. Ya, maka mungkin ya dengan doa kita, barangkali dengan doa kita untuk saudara kita, kita mendapatkan doa dari makhluk yang mustajab doanya, itu para malaikat. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat akan mendoakan bagi kita seperti yang kita doakan untuk saudara kita tersebut. Nah, demikianlah para hadirin yang berbahagia, ya beberapa perkara yang merupakan bukti bahwa kita itu mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan ya pentingnya kita menjalin ukhuwah dan persaudaraan karena Allah, dan didasari ya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, zaman materi dunia yang dipenuhi dengan ya materi, ya, segala sesuatu diukur dengan materi. Ya, maka ya hendaknya kita dapat
ya melaksanakan ya amal ataupun syiar yang sangat agung ini, yaitu saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita jawab, yang tidak mungkin dapat ditanyakan kepada yang mengetahuinya, atau Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ana punya saudara miskin, tapi kalau dikasih hadiah sering menolak atau dingin menerimanya. Nah, ini perlu dinasihati, disampaikan. Mungkin dia belum tahu ya adab-adab ya memberi hadiah atau adab-adab hadiah. Ya, yaitu tidak boleh menolak hadiah dari seorang muslim. Ya, maka sampaikanlah ini kepadanya. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu itu, ilmu yang baru diterimanya itu, dia dapat mengamalkannya. Dia menerima hadiah kita. Bagaimana sikap saya sebagai saudara? Di satu sisi, ya, ana ingin memberi. Tapi di sisi yang lain, anak kesal melihat sikap penolakan atau dingin menerima pemberian anak tersebut. Ya, tidak perlu kesal. Ya, yang perlu adalah di sini kita memberikan ya pelajaran ataupun ilmu kepada saudara kita itu. Ya, berbaik sangkalah kepadanya. Ya, mungkin dia belum tahu ilmunya, maka sampaikan ilmu ini kepadanya. Ya, tadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribu al-muslimin. Nabi bersabda, ya, sambutlah ataupun datangilah undangan dari orang yang mengundang. Kemudian janganlah kamu menolak hadiah, kemudian janganlah kamu memukul kaum muslimin. Ya, sampaikanlah hadis itu kepadanya dan jelaskan juga kepadanya kewajiban ya menerima hadiah dan larangan menolaknya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau saya katakan, wah, saya tidak mau menerima hadiahnya, berikanlah kepada orang yang lain, mungkin dia lebih berhak untuk menerimanya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu kan ketika diberi hadiah, wah, saya enggak maulah terima, kasihkan aja sama si yang lainnya. Nah, ini juga tidak benar. Yang benar adalah kita terima hadiahnya ya sebagai pemberian darinya. Kalau kita lihat orang lain ya ada yang lebih berhak untuk menerimanya, berikan itu sebagai hadiah kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Jangan ditolak. Ya sebagaimana yang saya sebutkan, mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bagaimana perasaan kita jika ya hadiah kita ditolak? Bagaimana rasanya? Yang banyak suudzon akan muncul. Ya, banyak syak wasangka akan muncul. Ya, mungkin begini, mungkin begitu. Nah, ini akan menyebabkan keretakan di dalam persaudaraan dan persahabatan. Bolehkah kita mengucapkan salam kepada teman kita yang sedang belajar agama Islam, tapi dia masih beragama Nasrani? Nah, kepada orang yang berbeda agama dengan kita tidak boleh memulai salam. Ya, tapi kalau kita diucapkan salam olehnya, maka kita jawab dengan mengatakan waalaikum. Nah, demikian. Hasad yang timbul apakah akibat maksiat yang kita lakukan atau godaan setan? Jelas hasad ini adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati. Hati yang sakit. Dan penyakit hati itu berasal dari setan. Ya, syaitan yang membisiki was-was di dalam hati kita hingga muncullah hasad. Tidak menerima pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, seolah-olah kita katakan Allah salah memberikan nikmat itu kepada si fulan, seharusnya diberikan kepada saya, bukan kepada si fulan. Nah, maka muncullah penyakit hasad ini. Nah, demikian. Jadi ini jelas merupakan godaan dari syaitan, was-was dari syaitan. Dan juga ikhwani fiddin, maksiat yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat. Pasti ada akibat dari perbuatan maksiat. Baik itu akibatnya adalah maksiat yang lain, ya seperti dusta akan melahirkan dusta, bahkan melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya. Demikian juga maksiat lainnya itu akan melahirkan maksiat yang lain pula.
Bila ada dua hamba dijodohkan, qadarullah mereka tidak jadi menikah, tapi mereka masih sering berhubungan, berkomunikasi dengan dalih mereka bersaudara karena Allah. Apakah ini diperbolehkan? Ini bukan karena Allah ini. Ini maksudnya laki-laki dan perempuan tentunya ya. Ya kita berhusnuzon kepada yang bertanya. Berkomunikasi maksudnya apa? Di sini pertanyaan ini masih samar ya. Berkomunikasi maksudnya apa di sini? Maksudnya perjumpaan atau ya pacaran seperti orang-orang sebut sekarang atau bagaimana? Ya, kalau berhubungan normal ya antara muslim dan muslimah itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak normal atau dalam arti kata mereka pacaran, maka ini adalah suatu maksiat. Ya, nah demikian. Ya tidak dibenarkan ya antara muslim dan muslimah yang tidak terikat dengan tali pernikahan mengadakan hubungan khusus. Ya, bertemu ataupun ya bercanda dan jenisnya. Ya, dan ini karena itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, baik itu melalui ya kita katakan pertemuan langsung ataupun melalui alat-alat komunikasi yang ada sekarang. Ya, jadi jangan kita terjebak kepada ya makar dan tipu daya syaitan. Ya, karena syaitan itu punya langkah-langkah untuk menyesatkan manusia, khutuwat. Ya, khutuwat syaitan. Apa langkah syaitan itu? Ada dua. Langkah syaitan itu yang pertama adalah at-tazyid. Allah mengatakan ya, fabima aghwaytani, dan karena engkau ya Allah telah menghukumku sesat, la uzayyinanna lahum, aku akan membuat indah perbuatan dosa di mata mereka, tazyin namanya, wala uqiyannahum ajma'in, kemudian aku akan sesatkan mereka semua, yaitu Bani Adam. Jadi syaitan melakukan dua langkah untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah tazyin, yaitu menggambarkan baik perbuatan buruk. Nah seperti ini berkomunikasi karena Allah, bersaudara karena Allah. Ini tazyin yang akhirnya mereka jatuh dalam mungkin perbuatan yang hina seperti zina waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati. Syaitan itu masuk untuk menjerumuskan manusia, bukan langsung ya menyuruhnya untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak. Tapi menggambarkan baik satu perbuatan dosa. Ya, seolah-olah baik. Tapi ternyata syaitan ingin menjebaknya. Maka para ulama mengatakan bahwa syaitan bersedia membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan Bani Adam dari satu pintu keburukan. Ya, nah demikian. Jadi kita harus hati-hati dengan tazyinnya syaitan. Ya, digambarkan baik perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian baru setelah itu al-ighwa, yaitu disesatkan, ya, dijerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Ini ada pertanyaan, diberi hadiah harus diterima. Iya, itu adabnya. Tapi kalau kita tahu hadiah itu dibeli dari uang yang tidak halal, karena mungkin pekerjaannya yang tidak halal, ya, bagaimana? Apakah harus diterima juga? Ya, nah, ikhwani fiddina azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini tentunya ada dua langkah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita terima hadiah itu untuk memberinya nasihat. Ya, memberinya nasihat dengan hadiah itu. Ya, dan menjelaskan kepadanya ya tentang alasan kita mengapa kita menyampaikan nasihat ini kepadanya. Nah, melalui hadiah itu, melalui media hadiah itu, kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Ya, bahwa bukan saya berat untuk menerima hadiah darimu, akan tapi ini ya berkaitan dengan pekerjaanmu ataupun hasil usaha yang kamu peroleh dan sejenisnya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan, menitipkan nasihat melalui media tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh diulang doa bagi orang yang berbicara saya menyintai karena Allah. Ya, apabila kita menyintai saudara kita karena Allah, kita disunnahkan untuk mengabarkannya dan disunnahkan untuk mendatangi rumahnya dan menyampaikan kepadanya
Ya, uhibbuka fillah. Aku menyintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang dikatakan kepadanya uhibbuka fillah, maka dia menjawabnya dengan mengatakan ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah menyintaimu karena engkau menyintaiku karenanya. Ya, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Itulah doa yang kita balasan yang kita ucapkan kepadanya. Ustaz, terkadang di antara kami masih egois atau kadang sombong saat bertemu dengan saudara kita. Padahal dia jelas muslim, hanya dikarenakan dia lebih rendah sosial ekonominya dari kita. Tiba-tiba muncul rasa gengsi tersebut. Bagaimana Islam memandang hal ini? Lalu berdosakah saat kita sulit menghilangkan rasa gengsi atau sombong tersebut? Nah, ini adalah dari syaitan. Ya, sombong itu adalah sifat syaitan. Dosa pertama, maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia sombong, dia tidak mau sujud kepada Adam yang dia nilai lebih rendah darinya. Ya, dia diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Sombong adalah maksiat pertama yang mana Allah dimaksiati dengannya. Ini adalah perbuatan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sombong. Ya, apa itu sombong? Sombong itu hakikatnya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain baik karena kedudukan sosial ekonominya ataupun tingkatan sekolahnya, pendidikannya dan sejenisnya. Jadi ini adalah satu penyakit yang berasal dari syaitan. Maka kita harus membuang jauh-jauh sifat sombong ini, ya, karena sombong itu ya justru akan membuat seorang itu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu itu justru akan mengangkat derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nah, kemudian apa yang patut kita sombongkan? Pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki, baik itu kelebihan dari sifat fisik kita ataupun materi yang kita miliki ataupun kepandaian yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa sekolah tinggi, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang patut kita sombongkan? Ya, dengan satu kata saja kun kita bisa jatuh miskin. Ya kan? Kita bisa berubah menjadi jelek sejelek-jeleknya dengan satu kalimat, dengan satu kata saja bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kun, jadilah kita miskin, jamilah, jatuh miskin lagi, kan begitu. Nah, jadi kita sebenarnya adalah hamba yang fakir, fuqara, ya. Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hakikatnya tidak punya apa-apa. Apa yang patut kita sombongkan? Ya. Nah, bagi orang-orang yang suka dipuji, ya bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tidak layak untuk dipuji, apalagi gila pujian, kan begitu ya? Karena yang layak untuk dipuji dan memang hak untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengkaruniakan semua kelebihan ini kepada kita. Kita cuma dititipkan saja untuk kita gunakan sebaik-baiknya, ya, demi kemaslahatan diri kita dan orang lain. Nah, demikian harta yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi tidak ada satu perkara pun yang menjadi sebab ya kita menjadi orang yang sombong. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, karena apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita. Saya mau nanya, saya masih suka nonton TV, hukumnya bagaimana? Misalnya kalau lagi sepi, ya sudah ada TV, Roja TV, ada Insan TV, kan begitu ya, bisa nonton TV, ya 2 TV itulah ditonton, insya Allah bermanfaat. Insya Allah nggak kesepian, kan begitu ya. Sepi, ya hidupkan TV, Roja TV, kan begitu ya.
atau Insan TV, kan nggak sepi. Apabila orang tua kita tinggal berdekatan dengan kita, apakah kita harus mengunjunginya tiap hari? Nah, ini masalahnya apakah kita yang bertugas untuk mengurusnya. Kalau kita yang bertugas untuk mengurusnya, ya tentunya kita harus datang tiap hari mengurusnya. Tapi kalau bukan kita yang bertugas untuk mengurusnya, misalnya ada saudara kita yang lain yang mengurusnya, ya mungkin ya kalau tiap hari juga akan membosankan. Mungkin ya selang-seling lah kan, hari ini kita datang, besok tidak, dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana seorang mengucapkan salam dengan alat komunikasi dengan kata salam? Apa jawabannya? Ini bukan kalimat dalam bahasa Arab. Ini apa ini? Ini kata, ya bukan kalimat. Seperti mentalkin orang yang akan mati dengan mengucapkan kalimat Allah. Ini salah. Ya, sebagian orang ketika menalkin, menuntun orang yang akan mati untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tuntunkan apa? Allah, Allah, Allah. Ini salah. Kalimat Allah dalam bahasa Arab tidak punya makna. Apa Allah? Allah, Allah. Sama seperti seorang yang datang kepada kita menyebut-nyebut nama kita. Ya, Ahmad, Ahmad, Ahmad. Kita pun bingung, ini apa ya orang ini? Orang gila atau orang apa, kan begitu ya? Karena kita tak mengerti apa yang dia maksud. Jadi yang benar adalah menalkinkan kalimat la ilaha illallah sempurna. Ya, bukan la ilah saja, la ilah atau illallah. Salah. Tapi la ilaha illallah. Ada isbat dan ada nafi. Itulah dia dua rukun la ilaha illallah. Ada isbat dan ada nafi. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar mengenal Allah, semua ya manusia kenal Allah Subhanahu wa taala, sampai orang musyrik juga kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama anak-anak mereka ada yang bernama Abdullah. Orang Yahudi juga kenal Allah. Ya, orang Nasrani juga kenal Allah. Ya, jadi hanya kalimat Allah tidak memberikan makna apa-apa. Nah, demikian juga salam. Salam apa maksudnya? Selamat. Ya, ini bukan kata, bukan kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka ucapkanlah dengan kalimat yang sempurna, yaitu assalamu alaikum. Itu minimal. Ya, demikian. Salam untuk siapa? Kan begitu ya. Enggak ada, ini kalimat yang tidak sempurna dalam bahasa Arab. Jawabnya juga kita bingung. Salam kan begitu ya. Nah, ya. Seperti orang-orang Nasrani ataupun Yahudi salam, kan begitu ya. Ya, jangan ya kita niru-niru mereka, kan begitu ya. Salam, orang itu salam, kan begitu. Nah, jadi ucapkanlah salam Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau dalam bentuk SMS, teks, itu jangan ditulis ASS. Karena itu dalam bahasa lain itu artinya buruk. As itu jelek artinya. Jadi jangan disingkat-singkat seperti itu, ya. Tulislah minimal assalamualaikum kalau enggak mau panjang-panjang. Ya, assalamualaikum daripada ASWRWB, kan begitu ya. Nah, itu kan ya Ustaz, yang penting niatnya. Enggak, salam itu adalah amalan lisan, ucapan, bukan amalan hati. Enggak, yang penting kan niatnya Ustaz. WRWB itu niatnya warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak. Salam itu adalah amalan lisan. Kalau dalam tulisan ya bentuk tulisan. Maka para ulama memakruhkan misalnya kita menulis sallallahu alaihi wasallam dengan singkatan. Ya, adab penulisan di kalangan ahli hadis menulis sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Ya, tidak dengan singkatan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu doa. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, apakah kita boleh bilang bahwa ini saya sedekahkan? Tidak perlu dibilang-bilang. Ya, bahkan sedekah hadiah sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dirahasiakan. Ya, yang tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Itu yang terbaik. Karena itu lebih dapat menjaga keikhlasan kita.
Apa bedanya sedekah yang keluarkan secara terang-terangan dengan sedekah yang disembunyikan? Yang pertama, bedanya adalah orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi ataupun diam-diam, dia mendapat balasan khusus, yaitu dia termasuk salah satu yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqah, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sebuah sedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu orang-orang terdekatnya tidak tahu bahwa dialah yang telah memberikan sedekah tersebut. Nah, ini lebih menjaga keikhlasan kita. Karena kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang dia tidak tahu siapa yang memberikannya, maka tentunya dia juga, kita akan terpelihara dari apa? Dari pujian-pujian. Nah, biasanya kan kalau orang itu tahu siapa yang memberikannya, dia akan memujinya, kan begitu ya? Dia akan menyanjungnya, atau paling tidak dia akan memperbaiki sikapnya di hadapan kita, karena dia tahu kitalah yang telah memberikan sedekah itu kepadanya. Mungkin dia akan membalas sedekah itu, kebaikan itu. Tapi kalau kita keluarkan secara rahasia, maka ini semua tentunya tidak akan terjadi. Nah, demikian. Jadi lebih menjaga keikhlasan. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara memberi nasihat kepada saudara yang keras hati dan susah dikasih pengertian? Ya, tentunya hati itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa, dibolak-balikan Allah menurut kehendaknya. Maka dari itu doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dan meluluhkan hatinya, melunakkan hatinya untuk dapat menerima kebenaran, untuk dapat menerima nasihat. Nah, kemudian coba sampaikan nasihat itu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan lemah lembut. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Nah, ini mungkin dia berkeras hati dan susah dikasih pengertian. Mungkin cara kita menyampaikan nasihat yang tidak benar, atau kurang santun, atau kurang hikmah. Coba sampaikan nasihat itu dengan cara yang hikmah. Ya, mungkin mudah-mudahan dia dapat menerimanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah kepadanya, yaitu kepada Firaun, qawlan layyina, kata-kata yang lunak, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Nah, tentunya saudara kita itu tidak lebih keras hatinya daripada Firaun. Nah, mungkin dia akan luluh, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan, semoga dia akan yatadhakkar, akan ingat dan takut. Mungkin jangan paksakan dia harus menerima nasihat itu di hadapan kita. Mungkin dia menolaknya di hadapan kita, tapi malu-malu di belakang dia ikuti, kan begitu ya. Nah, demikian. Yang penting dia berubah. Yang penting dia bisa menerima walaupun tidak di hadapan kita. Nah, atau kalau perlu kita titip nasihat itu melalui lisan orang lain yang dapat diterimanya, yang dapat dia dengar kata-katanya, Jadi jangan paksakan nasihat itu atau kebenaran itu harus diterima dari lisan kita. Kalau tidak diterima dari lisan kita, maka tidak sah nasihat itu. Nah, jangan seperti itu. Jangan menyempitkan sesuatu yang lapang dan luas. Jangan kita persulit urusan orang lain. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan urusan kita dan tidak mempersempit urusan kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah memberi salam bila kita mengangkat telepon dari orang kafir? Kita jangan memulainya. La tabda'uhu bisalam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam kepadanya, kepada orang kafir. Tapi kalau dia mengucapkan salam kepada kita lebih dulu, maka kita menjawabnya dengan perkataan wa'alaikum. Wa'alaikum. Nah, demikian. Kalau tidak tahu bagaimana Ustaz?
Ya ternyata yang ditelepon orang kafir. Ya, nah hukum orang tidak tahu tentunya berbeda. Ya, nah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Ya lebih dan kurang itu saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.